Baik, selamat malam Bapak Ibu teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 Manajemen Keuangan 2 kelas AKAN 508 akan mempresentasikan terkait analisis EBIT EPS. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 7 orang. Perkenalkan, nama saya Madesa Hadi Wiratma dan anggota-anggota tim saya yaitu ada Aldo Juniandi Febri, ada Erika Nurrahmi, ada Madesa Hadi Wiratma, ada Muhammad Rifki, Rizky Ganda Putra Panjaitan, dan Susi Wijayanti. Baik, tanpa berlama-lama lagi, presentasi akan kita mulai. Akan dilanjut oleh pemaparan pertama, silakan. Untuk slide kali ini, kita akan membahas tentang ruang lingkup analisis EBIT atau EPS. Jadi, ruang lingkup analisis EBIT EPS berfokus pada bagaimana keputusan struktur pendanaan seperti penggunaan utang atau penerbitan saham memengaruhi laba mengaruhi laba per lembar saham atau EPS. Analisis ini membandingkan EPS pada berbagai tingkat EBIT untuk melihat alternatif mana yang lebih menguntungkan. Selanjutnya, melalui model perhitungan EPS dan menentukan titik indifferent, kita akan mengetahui batas dominasi masing-masing alternatif pendanaan. Untuk slide selanjutnya, ini berkait dengan tujuan analisis. Ya, tujuan dari analisis EBIT EPS adalah mengevaluasi bagaimana pilihan struktur pendanaan memengaruhi laba per lembar saham atau EPS. Dalam konteks ini, perusahaan membandingkan alternatif pendanaan seperti penggunaan utang dan penerbitan saham. Perbandingan dilakukan dengan melihat perubahan EPS pada berbagai tingkat EBIT karena EBIT mencerminkan kinerja operasional sebelum dipengaruhi keputusan pendanaan. Dari analisis tersebut, perusahaan dapat menentukan titik indifferent yaitu tingkat EBIT di mana EPS dari dua alternatif menjadi sama. Hasil akhirnya akan membantu manajemen dalam memilih struktur pendanaan yang paling sesuai dengan proyeksi laba dari suatu perusahaan. Kemudian selanjutnya, jadi melalui analisis EBIT EPS ini kita akan memperoleh beberapa output utama. Yang pertama adalah model perhitungan EPS untuk setiap alternatif pendanaan, baik melalui penerbitan saham maupun penggunaan utang. Yang kedua adalah penentuan titik indifferent, yaitu tingkat EBIT di mana kedua alternatif menghasilkan EPS yang sama. Yang ketiga adalah visualisasi hubungan antara EBIT dan EPS dalam bentuk grafik untuk melihat area dominasi masing-masing alternatif. Dan yang terakhir adalah berdasarkan skenario tingkat EBIT, kita dapat merumuskan rekomendasi struktur pendanaan yang paling sesuai bagi perusahaan. Untuk memahami bagaimana output tersebut diperoleh, selanjutnya akan dijelaskan model dasar perhitungan EPS untuk setiap alternatif pendanaan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi terkait EBIT, analisis EBIT EPS ini. Selanjutnya yaitu model dasar EPS untuk setiap alternatif pendanaan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terkait EPS ini adalah earning per share atau laba per lembar saham. Nah, dalam hal ini, ketika perusahaan perlu dana tambahan untuk perusahaan, terdapat dua alternatif yang menjadi pilihan pendanaan, yaitu EPS pendanaan saham maupun pendanaan hutang. Baik, selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke pendanaan, kita bedah sedikit terkait komponen perhitungan EPS secara sederhana. Nah, dalam EPS itu beberapa komponennya itu yang pertama yaitu EBIT atau Earning Before Interest and Taxes. Jadi kurang lebih ini seperti laba kotor sebelum dikurangin pengurang berupa bunga dan pajak. Kemudian ada EBT atau Earning Before Tax, ini hanya mengurangi bunga saja. Apabila ada, eh, mohon maaf, dikurangi biaya bunga atau interest apabila ada hutang. Jadi rumus untuk mencari EBT ini, EBIT dikurangin interest atau bunga. Selanjutnya, pajak. Ini untuk mencari rumus pajak itu EBT dikurangi tarif pajak. T itu adalah tarif pajak. Kemudian laba bersih, EBT dikurangin pajak. Nah, kemudian ada juga komponen dividen saham preferred atau PD jika ada. Ini biasanya sih kalau misalnya tidak ada, cukup dibuat nol atau pengurang nol sama dengan bisa dieliminasi. Selanjutnya, jumlah saham yang beredar.
Oke, boleh next. Nah, sekarang masuk ke pendanaan saham. Nah, EPS ini pendanaan pendanaan perusahaan melakukan pendanaan dengan cara menerbitkan saham baru. Nah, rumusnya itu hanya dengan mengurangi bunga saja. Jadi bunga tidak dimasukkan ke dalam perhitungan EPS-nya. Sehingga rumusnya menjadi EPS sama dengan EBIT. Inilah maksudnya EBIT 1 kurang T ini adalah laba bersih per S baru. Namun bisa kita rinci untuk mencari laba bersih itu adalah EBIT dalam kurung 1 dikurang T atau tarif tarif pajak. Selanjutnya untuk pendanaan dengan mekanisme hutang. Nah, laba perusahaan laba perusahaan yang diperoleh ketika perusahaan menggunakan pembiayaan melalui hutang, jadi ada pengurangan biaya bunga di situ, sehingga rumusnya menjadi EPS sama dengan EBIT kurang I. Ini adalah bunga yang kita maksud di sini. 1 kurang T atau tarif dikurang PD per S jumlah saham. Oh, kembali ke slide sebelumnya, Mas. Sebelumnya dulu, sebelum yang ini tadi. Ya. Nah, S untuk penjelasan sedikit, tambahan tadi saya kelupaan. S baru di sini untuk jumlah lembar sahamnya adalah ketika kita udah punya saham, namun kita pendanaan dengan menerbitkan saham baru, maka saham baru di bawah ini adalah saham lama dijumlahkan dengan saham baru yang sudah ditambahkan untuk pembiayaan. Oke, silakan lanjut lagi, Mas. Next. Nah, ini dia pembanding eh, pendanaan menggunakan penerbitan saham baru atau menggunakan pendanaan hutang. Nah, perbedaannya ada di bunga tentunya ya. Kalau penerbitan saham baru itu tidak ada bunga, kemudian kalau hutang dia ada biaya bunga. Nah, untuk jumlah sahamnya dikarenakan menerbitkan saham baru, maka jelas sahamnya menjadi bertambah atau dilusi. Sedangkan kalau hutang, sahamnya tetap saham yang lama, cumannya pendanaan baru menggunakan hutang, jadi tidak ada saham yang bertambah. Kemudian risiko finansialnya, kalau menggunakan saham dia lebih rendah, kalau hutang dia lebih tinggi. Maksudnya ini karena kalau dalam hal hutang tidak dapat dibayar, maka bisa mengakibatkan risiko kebangkrutan itu termasuk di aspek yang paling bawah juga. Nah, kemudian stabilitas IPS-nya lebih lebih stabil dan kalau yang hutang dia lebih fluktuatif. Kemudian potensi keuntungan bagi pemegang saham ini yang paling sepertinya di atensi ya. Karena kalau dia sahamnya diterbitkan baru maka pembaginya jadi lebih banyak. Jadi kemungkinan lebih sedikit. Sedangkan kalau hutang dia sahamnya tetap jadi biayanya keuntungannya itu justru bisa lebih besar. Baik, mungkin cukup selanjutnya. Oke, selanjutnya, paparan selanjutnya itu terkait konsep titik indiferen dan interpretasinya. Yang pertama itu definisi dari titik indiferen itu sendiri. Titik indiferen itu adalah tingkat EBIT atau earnings before interest and taxes, di mana nilai EPS atau earning per share dari 2 atau lebih alternatif struktur pendanaan menghasilkan nilai yang sama. Pada titik ini, perusahaan berada dalam posisi tidak memiliki preferensi ketika titiknya sama, EPS-nya sama maksudnya, terhadap alternatif pendanaan yang dibandingkan karena keduanya memberikan imbal hasil yang identik bagi pemegang saham dalam bentuk laba per saham. Berdasarkan materi dari sesi 11 mata kuliah Manajemen Keuangan 2 ini, titik indiferen merupakan bagian integral dari analisis EBIT EPS yang bertujuan untuk menentukan titik impas antara berbagai rencana alternatif pendanaan. Analisis ini memungkinkan manajer keuangan untuk mengevaluasi dampak berbagai rencana pendanaan seperti saham biasa, obligasi, atau saham preferen terhadap EPS. Nah, metode perhitungan titik indiferen ini menggunakan rumus sama seperti yang dijelaskan Mas Rizky sebelumnya. Itu rumusnya hanya dibandingkan aja atas 2 alternatif pendanaan itu.
kurang lebih EBIT kurang I1 dikali 1 kurang T atau pajaknya dikurang saham saham dividen saham preferred dibagi jumlah lembar sahamnya. Sama dengan untuk alternatif yang keduanya, di mana EBIT itu earning before interest and tax, I1 itu beban bunganya, T tarif pajak, PD itu saham preferred, dan S itu jumlah lembar saham. Next. Titik independen itu berfungsi sebagai batas dominasi atau crossover point yang menunjukkan pada tingkat EBIT mana satu alternatif pendanaan lebih unggul dibandingkan alternatif lainnya. Interpretasi keputusan berdasarkan posisi EBIT relatif terhadap titik independen adalah sebagai berikut. Yang pertama itu EBIT di bawah titik indiferen. Ketika proyeksi EBIT perusahaan berada di bawah titik indiferen, alternatif pendanaan dengan beban tetap yang lebih rendah. Itu biasanya ekuitas atau saham biasa akan menghasilkan EPS yang lebih tinggi. Artinya, ketika EBIT di bawah titik indiferen, manajer itu seharusnya memilih saham karena menghasilkan EPS yang lebih tinggi. Lalu, EBIT di atas titik indiferen, sebaliknya dari yang sebelumnya. Ketika proyeksi EBIT perusahaan berada di atas titik indiferen, alternatif pendanaan dengan beban tetap yang lebih tinggi, biasanya hutang atau obligasi, akan menghasilkan EPS yang lebih besar, di mana manajer keuangan itu seharusnya memilih hutang untuk pilihan alternatif pendanaan ini, karena menghasilkan EPS yang lebih besar. Lalu yang terakhir, EBIT pada titik indiferen itu sendiri. Ketika dia tepat pada titik indiferen, kedua alternatif menghasilkan EPS yang sama atau identik. Sehingga secara matematis, perusahaan tidak memiliki preferensi finansial terhadap salah satu alternatif berdasarkan pertimbangan EPS semata. Oke, selanjutnya. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Aldo. Halo. Kedengaran Mas? Suaranya Kedengeran? pakai lampu. Kelihatan nggak? Siap, terlihat. Bisa dilanjut. Jadi selanjutnya kita ada studi kasus PT ABC. Jadi modalnya 400 juta, 800 juta, ingin nambah modal jadi 400 juta. Lalu EBIT yang ingin dicapai di kasus ini adalah 216 juta. Kita hitung dulu bunganya berapa jika menggunakan obligasi. Itu kan 12% dikali 400 juta berarti 48 juta. Kalau nerbitin saham biasa, karena di case saham biasa doang, dan saham biasa itu berapa lembar? Total 100.000 lembar. Selanjutnya tanya bagaimana earning per share-nya akibat dari ekspansi ini sebelum sesudah, lalu titik indifference, lalu implikasi hasil. Next, Mas. Lalu ini ada tabelnya, jadi diketahui yang tadi sebelumnya ada diketahui itu yang sebelah kiri saham, sebelah kanan utang, itu kita cari earning before tax-nya, jadi yang utang dikurangin beban bunganya, jadi EBIT-nya jadi berkurang dari 216 ke 168 juta, setelah itu dicari pajaknya, ditambahkan penghasilan setelah pajaknya, yang saham 129 juta 600 dan yang utang 100 juta 800. Selanjutnya dibagi karena nggak ada saham preference dihiraukan saja, lalu saja dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Satu 300.000, satu lagi 200.000, hasil EPS earning per share-nya untuk saham itu 432, sedangkan untuk utang 504. Di sini posisi untuk perusahaan untuk ekspansinya lebih baik menggunakan skema hutang. Boleh next, Mas. Lalu kalau titik indiferensi ini berarti kita memetakan bahwa EBIT-nya sama. Di titik mana EBIT-nya sama, di titik mana EPS-nya sama. Jadi kita menggunakan rumus yang dijelaskan Mas Rifki sebelumnya, EBIT EBIT dikali pajak dikali jumlah saham yang beredar dikarenakan penerbitan utang sama dengan EBIT dikurang pajak dikali EBIT dikurang beban bunga dikali rasio pajak dikali jumlah saham yang beredar diakibatkan penambahan modal, temukan bahwa EBIT-nya 140
4 juta. Tandanya apa? Pada saat debit 140 juta ini, maka EPS dari solusi 1 maupun solusi 2 itu sama. Berarti mau menggunakan alternatif saham, mau menggunakan alternatif utang, sama. Nah, kalau EBIT di bawah 144, sesuai jelaskan sebelumnya, maka kita bisa memilih opsi saham. Kalau di atas 144, maka bisa memakai opsi utang. Nah, tapi kalau di case ini soalnya EBIT-nya 216 juta, maka lebih cocok menggunakan opsi utang, yaitu dengan IPS 504. Sekian. Selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemapar kelima. Silakan. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan analisis EBIT EPS menjadi keputusan yang lebih realistis menjadi melalui skenario EBIT. Karena EBIT masa depan itu tidak dapat dipastikan. Patokan utamanya adalah titik indifferent EBIT berdasarkan contoh soal yang telah dijelaskan oleh pemapar sebelumnya, yaitu sebesar 144 juta, yaitu batas saat EPS dan hutang yaitu pada titik yang sama. Maka dapat disusun dalam 3 kondisi, yaitu pesimis, moderat, dan optimis. Secara konsep, pada kondisi pesimis, opsi dengan beban tetap cenderung menekan EPS, khususnya hutang karena bunganya tetap harus dibayar. Sebaliknya, pada kondisi optimis, hutang biasanya unggul karena tidak terjadi dilusi saham sehingga efek leverage meningkatkan EPS. Ini terlihat pada kasus ABC saat EBIT 216 juta, EPS saham sekitar 432, dan EPS hutang sekitar 504. Saya juga mensimulasikan alternatif saham preferen sebagai opsi tambahan dengan asumsi dividen preferen tetap 11% dari 400 juta, yaitu 44 juta per tahun. Dividen preferen mengurangi laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa, sehingga pada EBIT 216 juta, EPS preferen menjadi sekitar 428. Lebih rendah dari saham biasa dan jauh di bawah hutang. Artinya, preferen lebih tepat diposisikan sebagai kompromi ketika perusahaan ingin menambah dana tanpa menambah hutang, namun tetap harus siap dengan beban dividen. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang grafik EBIT EPS dan cara membaca dominasi alternatif. Di sini ini adalah contoh grafik EBIT EPS, dan untuk cara membaca dominasi alternatifnya, yaitu pertama, identifikasi garis alternatif. Mengidentifikasi garis alternatif dengan cara melihat perbedaan kemiringan leverage tinggi biasanya lebih curam. Yang kedua, temukan titik independen. Menemukan titik independen yaitu EBIT di mana EPS sama antara dua struktur. Yang terakhir, baca dominasi. Baca dominasi yaitu di kiri adalah titik independen, yaitu struktur konservatif dominasi, dan di kanan adalah struktur leverage dominasi jika EPS lebih tinggi. Selanjutnya, komponen grafik. Sumbu X sama dengan EBIT, sumbu Y sama dengan EPS, 2 atau lebih garis alternatif. Grafik ini menunjukkan hubungan antara EBIT sumbu X dan EPS sumbu Y dengan beberapa skenario alternatif. Panduan skenario interpretasi. Panduan interpretasi yaitu pertama, EBIT sumbu X yaitu laba operasi sebelum bunga dan pajak dalam juta. EPS sumbu Y adalah laba per saham dalam unit mata uang. Skenario yang ketiga, skenario baseline menunjukkan proyeksi rata-rata. Yang keempat, optimis berasumsi margin meningkat dan leverage finansial rendah. Yang kelima, skenario konservatif memasukkan beban tak terduga dan tekanan margin. Selanjutnya, titik potong garis sebagai garis indifferent. Diagram ini menunjukkan titik potong garis sebagai garis indifferent
yaitu nilai EBIT di mana kedua alternatif menghasilkan EPS sama. Titik potong garis adalah titik indifferent. Di kiri dan kanan, titik mendominasi dapat berubah. Yang terakhir, aturan interpretasi area dominasi EPS per alternatif di bawah atau di atas titik indifferent. Pertama, titik indifferent, titik potong garis EPS A sama dengan EPS B. Area dominasi untuk setiap sisi titik indifferent bandingkan nilai EPS antara garis-garis yang lebih tinggi. Yang ketiga, jika lebih dari dua alternatif, buat semua garis dominasi, yaitu area di mana satu garis berada di atas yang lainnya. Sekian, terima kasih. Sebagai penutup, saya simpulkan hasil analisis EBIT EPS. Intinya, pilihan pendanaan mengubah EPS melalui dua mekanisme, yaitu hutang memberi beban tetap bunga sehingga bisa meningkatkan EPS saat EBIT tinggi, tetapi berisiko saat EBIT turun. Sedangkan saham tidak memiliki bunga namun menimbulkan dilusi, sehingga EPS bisa lebih rendah ketika EBIT tinggi. Batas keputusan ditunjukkan oleh titik indifferent, yaitu level EBIT ketika EPS dua alternatif sama. Karena itu, rekomendasi harus berbentuk aturan. Jika proyeksi EBIT realistis berada di atas titik indifferent, maka hutang menarik dari sisi EPS. Namun, jika EBIT fluktuatif dan berpotensi di bawah titik indifferent, maka saham aman bagi EPS. Terakhir, keterbatasan analisis EBIT EPS ini, yaitu adalah EPS tinggi, tidak otomatis berarti nilai perusahaan terbaik karena hutang meningkatkan risiko. EBIT adalah proyeksi yang bisa meleset, dan biaya serta pembatasan pendanaan seperti biaya emisi, biaya pinjaman, kovenan, dan risiko likuiditas tidak selalu tercermin dalam EPS. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan selamat malam.